Pria ini telah digigit ular berbisa yang mematikan. Namun ketika dokter mencoba memberinya morfin untuk meredakan rasa sakit, dia langsung menolaknya. Bukan karena dia seorang pahlawan, melainkan karena belum lama ini dia pernah kecanduan narkoba. Ketika mengetahui pacarnya hamil, dia memutuskan untuk benar-benar mengubah hidupnya. Dia berkata bahwa mulai sekarang dia akan bertanggung jawab. Namun pacarnya menyuruhnya menjauh darinya. Hatinya hancur, tetapi dia tidak pernah mengingkari janjinya. Setelah itu, dia pergi sendirian ke pemadam kebakaran dan mencoba menjadi petugas pemadam kebakaran. Namun mereka langsung mengusirnya. Saat hendak pergi, kepala pemadam kebakaran menghentikannya dan hanya menanyakan satu hal. Mengapa kamu ingin menjadi petugas pemadam kebakaran? Jawabannya, karena aku akan menjadi seorang ayah dan aku ingin anakku bangga kepadaku. Kepala pemadam kebakaran memutuskan memberinya satu kesempatan, tetapi dengan satu syarat. Dia harus menyelesaikan pendakian gunung sejauh 10 km dalam waktu 1 jam. Brandon sangat lemah dan semua orang yakin dia tidak akan mampu melakukannya. Seperti yang mereka duga, dia mulai muntah sejak awal. Bahkan setelah semua orang kembali, Brandon masih baru sampai di tengah perjalanan. Semua orang mengira dia akhirnya akan menyerah. Namun kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Tepat di menit terakhir, Brandon kembali. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada kepala pemadam kebakaran sebuah foto kecil yang dia ambil dari puncak gunung. Saat itulah dia mendapatkan kepercayaan kepala pemadam kebakaran. Setelah itu, Brandon pergi ke supermarket dan membeli banyak barang untuk bayinya. Kemudian, dia diam-diam meninggalkan semuanya di depan pintu rumah pacarnya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sejak hari itu, dia terus berlatih setiap hari dan diam-diam terus mengirimkan makanan kepada pacarnya. Namun dia tidak pernah berbicara langsung kepadanya. Perlahan, semua orang mulai menyadari betapa banyak Brandon telah berubah. Dia terus bekerja keras, mendapatkan kepercayaan dari timnya dan bahkan membantu tim pemadam kebakaran mereka meraih penghargaan besar. Suatu hari, setelah diam-diam mengantarkan persediaan, dia hendak pergi ketika pacarnya memanggilnya. Dia benar-benar bahagia melihat betapa banyak Brandon telah berubah dan memaafkannya dengan sepenuh hati. Kemudian, dia meminta Brandon menggendong bayi mereka. Brandon sangat ingin melakukannya, tetapi dia takut pakaiannya terlalu kotor. Pacarnya tidak memedulikannya. Saat Brandon menggendong bayinya untuk pertama kali, air matanya langsung tak terbendung. Dia meminta maaf dari lubuk hatinya. Semuanya akhirnya berjalan dengan baik, tetapi kemudian bencana mengerikan terjadi. Kebakaran hutan besar terjadi di dalam hutan. Seluruh tim dikirim untuk memadamkan api. Brandon ditugaskan untuk mengawasi arah angin. Tim mengira itu hanya misi rutin. Mereka bercanda, "Sampai jumpa nanti, Brandon." Namun tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu akan menjadi kata-kata terakhir mereka. Begitu Brandon tiba di titik pengamatan, dia menyadari bahwa arah angin tiba-tiba berubah dan api bergerak lurus menuju timnya. Dia segera memperingatkan mereka, tetapi api menyebar begitu cepat sehingga mereka tidak sempat melarikan diri. Kepala pemadam kebakaran dan seluruh anggota tim terjebak dalam kobaran api. Mereka melakukan segala yang mereka bisa dan menggunakan pelindung api. Tetapi setelah itu tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain berdoa memohon keajaiban. Ketika tim penyelamat akhirnya tiba, mereka menemukan jasad 19 petugas pemadam kebakaran. Brandon benar-benar terpukul. Dia merasa seharusnya dia juga meninggal di sana. Namun meskipun dia selamat, masih ada satu tanggung jawab terakhir yang menunggunya. Ketika keluarga para petugas pemadam kebakaran lainnya mengetahui bahwa satu orang telah selamat, mereka semua berkumpul di gedung olahraga sambil menggenggam harapan. Semua orang berdoa agar orang yang selamat itu adalah orang yang mereka cintai. Kemudian Brandon masuk dan pada saat itu juga semua harapan mereka hancur. Seluruh gedung olahraga seketika dipenuhi keheningan.